hadir? Hadir. Alhamdulillah ya. Jadi kita bisa mengikuti pembelajaran ini dengan sehat dan semoga dirinya bermanfaat. Baik, sebelum memasuki pembelajaran, untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Mas Malik silakan. Kita bersiapkan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, selanjutnya kita akan menyanyi lagu nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme terlebih dahulu ya. Untuk anak-anak bisa berdiri. Yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Nah, peta itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada peta berdasarkan isi dan juga peta berdasarkan bentuk. Nah, peta berdasarkan isi ini terbagi menjadi dua, yaitu peta umum dan peta tematik. Nah, kalian tahu nggak sih peta umum atau peta tematik? Belum. Baik, peta umum ini merupakan peta yang menggambarkan
permukaan bumi. Jadi secara umum atau general. Sedangkan peta tematik ini atau peta khusus yaitu peta yang menggambarkan secara khusus suatu lokasi wilayah. Misalnya ada peta tentang tempat pariwisata atau peta tentang kepadatan penduduk di suatu lokasi atau wilayah. Nah, selanjutnya ada peta berdasarkan bentuk. Nah, peta berdasarkan bentuk ini dibagi menjadi dua, yaitu peta datar dan juga peta digital. Peta datar ini merupakan peta yang sering kita gunakan dalam pendidikan. Contohnya, ini ada peta Provinsi Jawa Tengah. Ini Ibu bagikan ya, silahkan bisa diamati. Ini petanya satu deret satu. Nah, ini peta apa? Jawa Tengah. Peta Provinsi Jawa Tengah. Nah, Ibu mau tanya nih, silakan bisa diamati petanya ya. Baik, Bu. Nah, bisa diperhatikan ya petanya dan bisa memperhatikan arah mata angin yang telah Ibu tulis. Coba perhatikan, Kota Semarang terletak di sebelah mana Kabupaten Kendal? Semarang timur. Semarang Betul, timur ya. Kabupaten Kendal yang di sebelah baratnya Kota Semarang. Nah, selanjutnya nih, Kota Semarang itu terletak di sebelah mananya Kabupaten Semarang? Utara. Betul. Jadi Kota Semarang terletak di sebelah utara Kabupaten Semarang. Nah, sekarang Kabupaten Kendal terletak di sebelah mananya Kabupaten Batang dan juga terletak di sebelah mananya Kabupaten Temanggung? terletak di timur Batang dan juga Utara Temanggung. Betul sekali ya. Jadi Kabupaten Kendal terletak di sebelah mana tadi? Sebelah barat Kabupaten Batang dan juga sebelah selatan Kabupaten Temanggung. Sebelah utara Kabupaten Temanggung. Nah, Ibu akan tunjukkan peta digital. Kira-kira kalian tahu nggak sih peta digital itu contohnya apa? Google Maps. Betul, Google Maps. Nah, kita sekarang
lintang. Nah, garis bujur dan garis lintang ini merupakan garis astronomis. Nah, garis mendatarnya itu dinamakan garis lintang, sedangkan garis tegaknya itu dinamakan garis bujur. Nah, secara astronomis, suatu wilayah itu dapat diidentifikasi dengan melihat penampakan alam di sekitarnya dan wilayah-wilayah yang berdekatan. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan video pembelajaran, silakan kalian bisa amati ya. Sembari Ibu mengoreksi asesmen diagnostik kognitif kalian. Kids di zaman sekarang mungkin kamu jarang menemukan peta. Peta berfungsi sebagai gambar yang menunjukkan letak tanah, laut, gunung, dan lainnya dengan skala tertentu. Komponen-komponen peta bisa membuat kamu lebih mudah membacanya. Komponen-komponen peta termasuk judul, petunjuk arah, skala, legenda, dan lainnya. Sekarang kita cari tahu komponen pada peta ini untuk mendapatkan hasil yang akurat. Judul adalah bagian penting dari peta yang tengah atau bagian ruang untuk mengetahui arah legenda. Legenda pada peta. Legenda biasanya berada di sudut kiri peta. Skala peta. Skala merupakan pembanding jarak antara keadaan pada peta dengan keadaan sebenarnya. Karena skala kelas 1 sama 50.000 meter dikali 50.000 sama dengan 1 juta cm sama dengan 10 km. Dan ini mudah terakhir. Garis I adalah 10 dan kita adalah gambar. Sampai di sini dulu ya videonya, jangan lupa. Baik, jadi ini videonya tentang apa? Komponen yang ada aja. Ya. Berarti kalian memperhatikan video yang ditayangkan ya. Nah, langsung saja Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok sesuai hasil tes diagnostik kognitif awal kalian. Jadi untuk kelompok 1 yaitu ada Mbak Prima, Mbak Layuli, Mas Marni, Mbak Ulan. Kemudian kelompok 2 ada Mbak Safira, Mbak Nia, Mbak Ulus, dan Mbak Vera. Dan kelompok yang terakhir kelompok 3 ada Mbak Arin, Mbak Afitri, Mbak Rena, dan Mbak Rita Nur. Ini bagikan lengkap videonya ya. Sudah siapkan alat tulis untuk LKPD untuk bisa menyelesaikan proyeknya ya? Ada yang belum punya? Untuk pensil warnanya tahu sudah? Baik. Baik sudah ya. Jadi silakan kalian bisa berkelompok. Namun sebelum berkelompok, nah jadi bisa diperhatikan dulu untuk lembar yang pertama itu silakan kalian tulis kelompok berapa dan anggotanya siapa saja. Paham ya? Kemudian yang kedua yaitu kalian bisa baca petunjuk pengerjaannya. Dan yang ketiga, kalian bisa isi jawaban tentang identifikasi bagian peta. Untuk yang terakhir itu sesuaikan dengan kelompok kalian ya. Ada yang menamai pulau-pulau di Indonesia, kemudian ada yang memgunting dan menempel, dan yang terakhir menggambar dan mewarnai peta Indonesia. Baik, silakan kalian bisa berkelompok sesuai dengan kelompoknya ya. Untuk waktunya kita sepakati saja 20 menit, apakah cukup? Ya, silakan kalian bisa kelompok sama 20 menit. Semangat!
lihat peta. Yang pertama nomor 1 itu judul, nomor 2 itu garis lintang, nomor 3 garis bujur. Selanjutnya nomor 3 menunjukkan garis bujur. Nomor 4 legenda. Nomor 5 menunjukkan skala. Nomor 6 itu arah mata angin. Selanjutnya kita mengenal pulau-pulau yang ada di Indonesia. Yang pertama ini Pulau Sumatera, kedua Pulau Jawa, ketiga Kalimantan, yang keempat Pulau Sulawesi, dan yang kelima Pulau Papua. Sekian presentasi dari kami. Baik, dari kelompok lain apakah ada tanggapan? Silakan Mbak Nia. Yang dikerjakan oleh kelompok itu sudah benar semua. Nama-nama pulaunya juga sudah tepat. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 bisa kembali ya. Terima kasih, Bu. Selanjutnya yaitu kelompok 2 bisa langsung cepat. Silakan kelompok 2 bisa mulai presentasinya. Hai teman-teman. Halo. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya saya Nia, saya Sobiro, saya Uswatun, saya Vera. Di sini yang pertama kami membuat identifikasi bagian-bagian dari peta. Nah, di sini adalah ada peta sederhana. Yang pertama, di sini ada judul. Ini judul. Yang kedua, di sini ada garis lintang. Yang ketiga, ada garis bujur. Yang keempat, ada legenda. Yang kelima, ada skala. Yang keenam, ada arah mata angin. Kemudian yang selanjutnya yaitu menempelkan potongan-potongan dari pulau-pulau di Indonesia. Di sebelah sini ada Pulau Sumatera, kemudian Pulau Jawa, di atasnya Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Kemudian di sebelah timur Kalimantan terdapat Pulau Sulawesi dan Papua. Lalu kami juga menambahkan arah mata angin. Utara, timur, selatan, selatan. Baik, apakah dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Silakan Mas Mani. Kelompok 2 sudah benar semua dalam mengisi tugas tersebut. Baik, terima kasih Mas Mani atas tanggapannya, bisa duduk kembali kelompok 2. Terima kasih. Untuk yang terakhir yaitu kelompok 3 bisa maju ke depan. Presentasi dan diskusinya. Silakan bisa mulai. Halo teman-teman. Hai. Kami dari kelompok 3. Saya Mula. Saya Rena. Saya Fitri. Saya Arin. Di sini kami mendapatkan tugas yaitu mengidentifikasi bagian peta dan menggambar peta. Kemudian gambar yang pertama adalah judul, kemudian yang kedua adalah garis lintang, yang ketiga gambar garis bujur, Yang keempat ada legenda, yang keenam ada skala, yang keenam ada arah mata angin. Kami juga menggambar Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, kemudian juga Sulawesi, Papua, dan juga arah mata angin. Baik, apakah dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Silakan Mbak Laili bisa menanggapi. Kelompok 3 jawabannya sudah benar, gambarnya sangat bagus, Ibu. Bisa kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi terima kasih Mbak Laili atas tanggapannya. Untuk kelompok 3 bisa duduk kembali. Baik, Ibu.
menggambar? Tidak seru. Baik. Jadi harapan Ibu supaya kalian bisa menggambar atau mengetahui peta Indonesia. Nah, karena udah presentasi, itu akan bagikan soal evaluasi atau asesmen formatif untuk kalian kerjakan. Namun sebelum Ibu bagikan, kita semangat dulu yuk. Untuk Mas Malik bisa memimpin semangat. Tepuk semangat. Ini udah siang tapi masih semangat ya. Akan Ibu bagikan soal evaluasi atau asesmen formatifnya. Silakan bisa dikerjakan secara individu. Dan 10 menit apakah cukup? Silakan bisa dikerjakan ya. Apakah sudah selesai? Bukan ya. Nah, untuk hasil dari asesmen ini akan Ibu bagikan di grup WhatsApp orang tua. Nah, untuk peserta didik yang masih belum mencapai KKTP, kalian akan melakukan remedi, sedangkan untuk yang sudah mencapai KKTP akan Ibu beri soal pengayaan. Begitu ya. Nah, sekarang karena kita udah di penghujung pembelajaran, apa aja sih yang udah kita pelajari hari ini? Tadi jenis-jenis peta ada apa? Umum, peta digital. Nah, untuk komponen peta apa saja tadi? Betul sekali. Jadi kalian sudah paham ya tentang materi hari ini. Nah, gimana perasaan kalian setelah mempelajari tentang peta? Nah, kesulitan apa aja sih yang dialami saat kalian belajar kali ini? Kenapa? Oke ya, mungkin besok lebih bisa lagi ya. Nah, apa yang kalian sukai dalam pembelajaran hari ini? Menggambar peta. Terus apa lagi? Lihat video. Oke ya. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu tutup dengan doa bersama-sama ya. Untuk Mas Manik bisa memimpin doa. Kita duduk siap gerak. Berdoa mulai. Baik, terima kasih atas antusiasme kalian dalam belajar pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu tutup pembelajaran hari ini.